Halo, apa kabar? Kali ini kita mau bikin video lagi. Kebetulan kita akhirnya ke Palangkaraya lagi. Jadi ini adalah head unit Android yang sebetulnya sudah saya beli di tahun 2019. Jadi jauh sebelum Covid ya. Jadi head unit ini dibeli sebelum Covid, rencana mau dipasang di Jimny. Jimny-nya adanya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, karena Covid, otomatis kan tidak sempat ke Palangkaraya. Pernah sih setelah selesai Covid sekali, tapi saya lupa mau masang head unit ini. Jadi sekarang kita mau pasang ya head unit Android ini. Dan karena tahun 2019 belinya, otomatis ya ini bukan head unit yang paling canggih ya. Ini sih singkat saya sih cuma RAM 2 GB dan 16 atau 32 ya. Nanti saya tunjukkan speknya dan belinya di mana. Walaupun kalau menurut saya sih jangan beli yang ini ya, karena udah berapa, 3 tahun ya berarti ya. Kalau udah 3 tahun artinya udah banyak yang baru dan yang lebih canggih. Ini bentuknya seperti ini ya. Nih bagian bawahnya, ini bagian belakangnya nih. Tuh 2019, bayangin ya. Coba kita balik lagi ke sini. Nah saya nggak tahu nih perlu dipasang ininya nggak, alat bantu, karena kan aslinya head unit bawaannya tuh box besar ya, model-model lama, double din lama gitu. Oke, kita lihat di belakangnya. Ini colokan untuk audionya, untuk powernya. Ini colokan-colokan lainnya, nanti kita coba tes. Ini antena GPS standar ya, head unit Android butuh antena GPS. Dan ini buat antena radio. Kita bongkar itunya ya, boxnya ya, isinya apa saja. Kotaknya saya juga udah lupa ya, pernah saya bongkar ya. Bahkan kalau nggak salah sudah pernah saya rekam loh ini. Cuma ya nggak tahu di mana videonya, udah lama banget. Oke, kita keluarkan saja ya. Nah ini dulu nih. Kita mulai dari kabelnya. Nah ini kabelnya ya. Ini kabel ke bawaannya Suzuki dan ini ke head unit. Kemudian ini buat radio nih, biasanya radio. Dan ini konverter ya sebetulnya ya, dari bawaan mobil menjadi ini aftermarket biasanya begini. Oke, kalau tekan di sini, berikutnya adalah ini kabel-kabel untuk video-video ya. Mulai dari, kita runut satu-satu ya. Ini ampli, ini ada bacaannya nih, aux in. Biasa ada temennya nih. Ini aux in ada 2 ya. Kemudian ini video in 2. Ini front rear out, front left out. Ini video in aux, ini video out, aux out ya. Tuh belum tentu dipakai ya. Kemudian ini untuk AV in, kayaknya sih kamera mundur ya. Mana kamera mundur? Ini AVN 1 nih, CCD ya. Ini kayaknya buat kamera mundur. Tuh. Nanti kamera mundur kita beli ya, kita kelupaan. Jadi di video sebetulnya saya beli kamera 360 waktu itu. Nah kamera 360 nya saya nggak sadar bahwa spion Jimny itu agak-agak tepokan gitu ya, kecil gitu ya, kayak memang bisa dilipat, bisa electric mirror, tapi dia tuh relatif tipis, sehingga waktu mau dipasang waktu itu dulu saya bingung sendiri. Akhirnya itulah yang dipasang di expander ya, di vlog expander ya, ada ya kamera 360 itu aslinya mau dipasang di Jimny itu awalnya. Nah sekarang saya lupa bahwa Jimny itu karena udah jarang kesini butuh kamera mundur ya. Nanti kita carikan kamera mundur. Ada 2 sih yang saya lihat. Ada yang model biasa, sudah ada tempatnya. Nih tempatnya ya, saya tunjukin. Nah ini, nah
Selain itu dia juga ada yang versi sama sensor mundur kalau nggak salah ya, sensor mundur. Nih sebelah kanan nih saya tunjukin itunya, contohnya. Nanti saya beli juga, saya pasang. Rasanya sih masangnya nggak susah ya, gampang aja. Nanti kita pasang sendiri aja. Oke, berikutnya ini USB 1. Jadi ada USB-nya, nggak kelihatan tulisannya. Itu 1. Ini USB 2. Sorry, kok banyak banget USB-nya ya. Ini USB 2. Ini USB 3. Nah loh, kenapa banyak ya? Jadi ada 3 USB loh. Ada 3 USB. Kok bisa? 2. Mana lagi satu lagi tadi? Ini. Jangan-jangan ketukar-tukar sama punya head unit yang lain. Karena waktu itu ada juga sih head unit Pajero waktu itu saya pasang. Nah, itu kalau nggak salah berdekatan tuh belinya. Ini isi 4 colokannya tuh, sama persis tuh. Ini juga 4. Padahal kan USB-nya aslinya kan sebetulnya ada tuh di bagian bawah itu, punyanya Jimny. Nanti kita cari konverternya aja ya, karena ternyata tidak ada konverternya. Terakhir, oh sorry, ini ada antena GPS standar ya. Kemudian ini bracketnya nih, saya nggak tahu kepake nggak nanti ini ya. Bautnya cuma 2 tuh. Oke, langsung kita buka ya, kita pasang. Oke, sekarang cara mencopotnya dari sini ya guys. Ini ada pegangan, kita tinggal begini saja. Nah itu copot, kita copot 2 baut yang ada di sini. Ya bisa. Nah ini kita cabut. Nah ini dia colokan-colokannya ya. Ini kalau nggak salah USB. Nanti kita ambil aja konverternya. Ini radio. Ini tadi apa ya? Kita nggak tahu apa ini. Dan ini buat audionya. Kita pasang kabel-kabelnya sekarang ya. Oke, yang mau kita pasang ada 2 kabel nih. Pertama yang ini ya. Tuh. Kemudian yang ini untuk antena. Sudah terpasang 1 antena sama 1 switch audio. Tuh. Ya. Ini yang USB nanti kita coba ambil konverternya ya supaya bisa dipakai. Oke, ini konverter untuk USB ya. Ada di sini tadi. Bawaan tape-nya kita copot, kita pindahin. Tinggal ini aja nih, mungkin ini adalah remote setir ya. Nanti kita cek apakah bisa dicopot atau tidak. Nanti kita pindahin. Nah, ini dia ya. Tadi memang udah begini tadi, cuma di selotip ya. Berarti supaya nggak copot nanti kita harus selotip juga. Nah, sekarang kita pasang yang harus kita colok di sini ya. Pertama ini isinya 6 itu yang sorry bukan 6, 5 berarti yang ini ya. Yang ini, oh salah, yang ini guys. Terus ini untuk kamera mundur ya. Kemudian ini yang banyak ya colokannya, kita yang sini. Oke, udah oke. Berikutnya USB yang ada 3 biji nih. Ini apa nih? USB juga nih. USB juga kita colok. Oh, USB-nya ini ada beberapa pilihan, guys.
Nah, jadi USB-nya itu sebetulnya kita udah dikasih konverter, bukan yang model begini ya ke USB. Nih, jadi kita punya USB khusus nih. Makanya USB-nya ada banyak nih, 1, 2 ya. Ada banyak. Jadi yang satunya ini langsung ke konverter milik bawaannya Suzuki. Jadi kalau ini kan di head unit aslinya pakai ini nih. Kita coba colok ya ke sini. Nah, jadi nanti langsung ke sana ya. Kemudian ini yang isi 3, berarti yang ini USB juga nih guys. Nanti kita taruh laci aja. Nanti kita pikirkan ya USB-nya kemana supaya jangan di laci. Nah, ini satu lagi yang terakhir USB-nya. Oh, ternyata ini opsional ya guys ya. Jadi mau pakai ini atau mau pakai yang ini gitu. Nah, kita pakai yang ini saja. Jadi kita yang ini nggak pakai karena colokannya udah nggak ada lagi nih. Tuh. Berikutnya baru kita pasang antena GPS. Nah, antena GPS kita tempel di mana? Biasa sih di samping nih. Kalau mau sinyalnya bagus, yuk kita tempel dulu ya. Biasanya GPS bagus di sini ya. Ini saya cabut, masukin ke sini. Dan ini dia nih, lewat sini nih. Kita teruskan ke sana ya. Kayaknya bagus ditempel di sini nih, kayak begini nih, biar lebih manis ya. Sudah saya pasang nih antena, ini GPS ya tuh. Ini udah saya pasang juga untuk soket audionya. Ini untuk nanti kalau ada tambahan-tambahan, kamera mundur juga. Ini remote setir kita nggak pakai, kayaknya ini kan cabangan nih. Aslinya mungkin di sini ada sebetulnya. Jadi nggak perlu kita tambahkan ya, sama kayak yang ini ya tadi yang putih, ini juga aslinya tadinya tidak dipakai. Mana lagi? Nih satu lagi nih buat USB tadi udah disiapin konverternya. Ya jangan lupa pindahin ini ya klip merahnya dari head unit aslinya ke sini supaya bisa meredam bebunyian. Ya harusnya sih tinggal blok ya. Nah tuh udah rapi guys. Nih. Balik nggak nih? Ya kebalik. Nah oke, kita tutup. Udah rapi. Oke, sekarang kita restart ya. Nah udah muncul welcome. Nah untuk nyeting remote setirnya dari sini, ini udah saya setting. Nih saya kasih contoh satu lagi karena ada tombol yang nggak ada nih, Bluetooth. Nah ini kita mau bikin apa? Misalnya kita ganti menjadi apa ya yang paling sering dipakai? Apakah back, home, oke, musik, eject. Saya pilih Navi aja kali ya. Ini Navi. Nih kita pilih ya. Nah tuh berhasil ya. Jadi udah semua. Jadi total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah habis itu kita save saja di sini. Oke gitu ya. Volume up berhasil, turun berhasil, mute berhasil. Next, udah kita gedein dulu. Nah tuh radionya geser ya. Perkembangan terkini ya. Tuh. Dan juga pantauan reporter kami di berbagai daerah seperti apa untuk itu. Nah gitu. Mode berhasil ya, berubah-berubah ya. Oke, untuk remote setir berhasil ya. Sekarang kita lihat lagi isinya apa aja. Equalizer. Nah ini equalizernya ya. Saya sudah cocok kayak model begini. Kemudian kita geser. Ini biasanya untuk mirroring nih ya. Satu lagi kayaknya bagian dari next fast forward previous ini kayaknya nggak berfungsi ya untuk di Spotify.
agak aneh juga ya. Biasanya sih bisa loh di head unit Android. Tadi kan di radio bisa, tapi kenapa di musik player seperti ini nggak bisa? Nah, itu balik lagi mungkin head unitnya. Jadi kalau nanti memang mau di upgrade yang versi lebih bagus juga bisa, tapi sementara sih oke aja ya. Nih, harusnya kan bisa dari sini ya, tuh bunyi tapi nggak bergeser, terus dari sini. Halo, selamat malam. Seperti biasa kita mau ngisi tampilannya ya. Baterai, mudah-mudahan kelihatan ya guys. Sudah 6. Soalnya mataharinya Saya mau nyobain cukup ini, terang. Cell recharge. Kita lihat sampai Katanya berapa ada sih di quality-nya. pasar minggu. Oh, bisa sampai Kita mau 1080, cobain, lumayan. tahu. Oke, ini contoh saat menggunakan Google Map ya, berfungsi dengan baik. Jadi sangat membantu navigasi, terutama nanti bila kita ke wilayah-wilayah yang pelosok-pelosok ya. Nah, Google Map itu kan sebetulnya juga bisa download ini ya, download offline ya, area tertentu. Jadi kalau misalnya kita mau menjelajah internet yang nggak ada ya, kita bisa download offline supaya kita bisa